Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini memberikan kita bermacam-macam nikmat dan juga memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. 2 minggu kita sudah bermalas-malas ria, berakrab-akrab ria dengan kasur, dan hari ini kita sudah masuk ke minggu yang harus menjalankan aktivitas perkuliahan jarak jauh seperti sedia kala. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan dapat memberikan berkah dan manfaat kepada kita dan kehidupan kita ke depannya. Baik, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Muhammad Lutfi Fadilah dengan NIM 16 dan Novi Aryani dengan NIM 17 serta Anita Sari dengan NIM 41 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah media dan teknologi pendidikan yang berkenaan dengan media pembelajaran, bahasa, dan ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh kami dan silahkan simak, semoga dapat menjadi bahan diskusi kita hari ini. Cekidot. Baik, teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa untuk teman-teman yang masih duduk di sekolah menengah pertama, SMP atau MTS. Kita mengetahui bahwa di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP itu terdapat integrasi mata pelajaran antara integrasi materi antara sejarah, geografi, dan ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Materi ilmu pengetahuan sosial ini sangat bersifat abstrak, sehingga materi ini membutuhkan visualisasi untuk mempermudah siswa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Agar guru juga dapat mudah menyampaikan materi dan siswa juga dapat menerima materi dengan baik, perlu visualisasi yang harus digunakan untuk mempermudah pemahaman. Proses pembelajaran saat ini banyak mengalami perubahan. Biasanya dahulu kala metode yang digunakan guru adalah berbasis ceramah. Namun hari ini banyak perkembangan baik dengan media multimedia, lalu media grafis dan lain sebagainya, sangat beragam. Banyak guru pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengalami kesulitan untuk menuntaskan penyampaian materi. Padahal sebenarnya materi dapat divisualisasi menggunakan suatu media. Menurut Rudy Bretz, ada 7 klasifikasi media yang dijelaskan. Pertama, media audiovisual gerak seperti film pada televisi, juga animasi. Ada media audio visual diam seperti slide. Ada media audio semi gerak seperti tulisan bergerak suara. Ada media visual bergerak seperti film bisu. Film tapi hanya memberikan video berbasis gambar tanpa ada suara. Media visual diam seperti slide, halaman cetak, foto, ataupun yang lainnya. Media audio seperti radio, telepon, dan yang lainnya. Media cetak seperti buku dan modul. Media pembelajaran berbasis audio visual yang akan kita kembangkan hari ini, yang akan kita jelaskan hari ini, akan kita ambil sebuah materi dari pelajaran sekolah menengah pertama yang bertemakan antara Borobudur dan Prambanan. Materi ini ada di materi sekolah menengah pertama.
sehingga dapat kita tuangkan ke dalam materi hari ini. Untuk memudah proses pengembangan aplikasi media audiovisual pada tahap pengembangan produk, maka pada tahap perencanaan pengembangan ini dibuat diagram alir dan storyboard. Dalam pengembangan produk dilakukan beberapa tahap. Untuk membuat audiovisual yang tadi kita beri tema antara Borobudur dan Prambanan, ada beberapa langkah. Yang pertama, pemetaan materi yang akan dikembangkan. Pemetaan materi dilakukan untuk mengidentifikasi materi yang dapat dipadukan dalam tema antara Borobudur dan Prambanan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS yang berkaitan dengan tema. Langkah yang kedua, menyusun sinopsis. Untuk memudahkan penyusunan cerita, langkah yang dilakukan pada tahap awal adalah penyusunan sinopsis. Kegiatan ini dilakukan untuk menjadi paduan utama dalam langkah berikutnya. Sinopsis berisi cerita singkat di dalam film yang akan dikerjakan. Langkah yang ketiga adalah menyusun cerita langkah berikutnya. Menyusun cerita lengkap yang berisi materi utama di dalam film. Penyusunan cerita didasarkan pada jejaring tema yang telah dilakukan pada langkah pertama. Yang keempat, menyusun storyboard. Setelah cerita selesai disusun, lalu dilanjutkan dengan pembuatan storyboard. Storyboard yang disusun merupakan kegiatan setiap adegan yang akan diambil dalam pembuatan film. Dalam storyboard sudah disusun nih, gambar apa yang akan diambil, bagaimana tayangan yang akan diinginkan, dan isi suara apa yang akan dimasukkan dan dikombinasikan. Nah, yang kelima itu pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini bisa dengan cara langsung ke lokasinya atau dibuat animasi. Karena sekarang teknologi udah canggih, maka mungkin untuk meminimalisir waktu dan minimalisir biaya, pengambilan gambar dengan cara yang dibuatkan animasi menjadi pilihan. Yang keenam adalah editing dan pengisian suara. Setelah pengambilan gambar selesai, langkah selanjutnya adalah editing gambar dan pengisian suara. Kegiatan ini dilakukan di dalam laboratorium atau di dalam studio ataupun ruangan apapun yang dapat menunjang kegiatan ini. Kegiatan dilakukan sampai film siap disajikan. Yang ketujuh, validasi ahli materi dan ahli media. Sebelum kita berikan kepada anak murid, maka perlu kita validasi kepada ahli, baik ahli materi, apakah sudah betul materi-materi yang akan disampaikan, dan ahli media, apakah media ini cocok untuk teman-teman yang ada di bangku SMP atau tidak. Yang ke-8 adalah revisi hasil masukan ahli. Setelah validasi, maka akan ada masukan-masukan dari ahli, baik dari ahli media maupun dari ahli materi, dan itu perlu diperbaiki. Setelah itu semua diperbaiki, maka dapat kita uji coba. Mungkin 9 langkah itu yang dapat kita lakukan untuk membuat media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berbasis audio visual. Namun audio visual yang tadi kita buat ada juga beberapa kelemahan yang harus kita perhatikan dalam menyusun media pembelajaran ini. Ada 4 kelemahan yang dapat dipaparkan pada kelemahan media audiovisual. Yang pertama, memerlukan waktu yang tidak singkat, minimal 9 bulan. Karena media audiovisual ini adalah sebuah film yang cukup komprehensif, dan pembuatannya pun cukup rumit, maka perlu waktu yang banyak untuk membuat dan merealisasikan film pada satu materi ini. Yang kedua, peralatan yang tidak mudah untuk dimiliki. Peralatan yang digunakan dalam membuat media audiovisual film ini itu sangat sulit untuk didapatkan. Artinya tidak semua sekolah mampu untuk mengadakan atau memfasilitasi alat-alat tersebut.
Yang ketiga, memerlukan orang yang memiliki kemampuan editing. Artinya karena ini juga perlu diedit-edit, dipotong-potong, disambung-sambung, maka perlu orang yang ahli dalam bidangnya. Nomor 4, yang terakhir, memerlukan bantuan para ahli untuk penyesuaian materi dan pengujian hasil. Pada langkah ke-8, yaitu validasi, kita perlu mengundang orang-orang yang ahli dalam materi tersebut dan bagaimana kita bisa menguji hasil yang kita buat. Nah, 4 kelemahan ini yang harus kita perhatikan dalam menyusun media audiovisual. Selanjutnya yaitu media pembelajaran menulis fabel dengan Macromedia Flash untuk siswa SMP. Fabel adalah salah satu bentuk teks narasi yang mengisahkan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Menulis fabel bertujuan untuk mengasah keterampilan berbahasa siswa dalam lisan maupun tulisan. Karena dalam menulis fabel, siswa akan diajarkan bagaimana cara memunculkan ide, yang kemudian mengembangkan ide tersebut menjadi cerita fabel yang utuh, sehingga siswa dapat menyempurnakan hasil tulisannya. Kemudian, hasil dari produk ini berupa media pembelajaran yang berisi materi, contoh, dan latihan untuk menulis fabel dalam bentuk program Macromedia Flash yang menggabungkan bentuk visual, audio, dan audiovisual serta teks. Tampilan dari pengembangan media pembelajaran ini terdiri atas cover atau halaman sampul, tampilan tiap-tiap menu, background, animasi atau ilustrasi, tombol menu, pilihan warna, jenis dan ukuran tulisan, yang biasanya menggunakan gambar atau ilustrasi hewan, karena hewan merupakan ciri khas dari cerita fabel. Kemudian, pada setiap slide-nya terdapat tombol menu yang diberi angka 1 hingga 7. Angka ini menunjukkan urutan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Dan dalam pemilihan warna background aplikasi ini, disarankan untuk menggunakan warna-warna yang identik dengan alam, seperti warna hijau, kuning, dan biru. Begitupun dengan jenis dan ukuran tulisan, haruslah memilih yang dapat dilihat jelas oleh siswa. Kemudian, materi pertama yang ada di dalam aplikasi ini yaitu materi tentang menggali ide dari sumber yang disediakan. Sumber yang disediakan terdiri dari video bersuara, gambar berseri, dan video bisu. Setelah siswa menentukan sumber ide yang akan dijadikan teks fabel, maka siswa akan diarahkan pada menu menentukan alur cerita. Dalam menu ini, siswa akan membuat garis besar cerita dalam bentuk kerangka. Setelah siswa selesai menentukan alur, maka siswa akan diarahkan pada menu ketiga, yaitu menentukan tokoh. Dalam menu ini terdapat materi singkat tentang tokoh, dan menu ini pun membantu siswa untuk mengarahkan dan mengembangkan latar dalam ceritanya. Setelah itu, menu selanjutnya yaitu tentang sudut pandang. Di dalam menu ini, siswa akan diajarkan bagaimana menentukan sudut pandang dan jenis-jenis sudut pandang, serta terdapat contoh dan latihan untuk siswa dalam menentukan sudut pandang. Kemudian, menu selanjutnya yaitu menu pembuka dan mengembangkan cerita. Dalam menu ini, siswa akan diarahkan untuk membuat pembuka cerita yang menarik dan mengembangkan cerita berdasarkan kerangka cerita yang sudah dibuat oleh siswa sebelumnya. Setelah selesai, siswa akan diarahkan pada menu yang terakhir, yaitu menu membuat penutup cerita yang berisi amanat atau pesan yang akan disampaikan di dalam cerita tersebut. Media flipchart dalam pembelajaran IPS tingkat SMP. Media flipchart merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk presentasi yang membantu guru untuk menerangkan suatu hal kepada siswa. Dalam proses pembuatan media ini membutuhkan alat-alat sebagai berikut, yaitu kertas HPS atau karton, pensil, penghapus, gunting, pensil warna, alat pelubang kertas, tali atau ring.
Kemudian, langkah-langkah dalam membuat flipchart yaitu: pertama, buatlah judul besar materi di lembar kertas pertama. Contoh, perkembangan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian, guru hiaslah tulisan tersebut sesuai keinginan. Yang kedua, di kertas kedua, buatlah gambar yang berkaitan dengan materi tersebut, seperti gambar candi. Pada gambar candi itu, berilah keterangan atau buatlah tulisan-tulisan dengan bentuk yang menarik. Kemudian lakukan hal yang sama pada kertas-kertas berikutnya, dan jumlah kertas disesuaikan pada materi yang ingin disampaikan oleh guru. Setelah itu, guru menambahkan hiasan-hiasan pada tulisan atau gambar dengan warna-warna yang menarik. Kemudian susunlah kertas sesuai urutannya, dan berikanlah lubang pada setiap kertas untuk dimasukkan tali atau ring, sehingga kertas menyatu seperti kalender. Adapun kelebihan dari media flipchart ini, yang pertama yaitu menghemat waktu, yang kedua dapat digunakan berulang kali, yang ketiga biaya tidak terlalu mahal, terus kemudian semua guru dapat membuatnya karena media ini sederhana, bisa mengatasi ruang dan waktu. Maksudnya media ini mempunyai ukuran besar dan ukuran kecil, serta dapat memperbesar ukuran yang kecil. Kemudian disajikan secara bertahap. Hal ini untuk memberikan jeda kepada siswa agar siswa memahami isi materi. Kemudian mampu memberikan informasi secara ringkas dan praktis. Media ini juga cocok untuk digunakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dan yang terpenting, siswa juga dapat membuat media ini tentang pemahamannya terhadap materi pembelajaran tersebut. Dan kelemahan dari media flipchart ini yaitu tidak dapat menggambarkan unsur gerak atau animasi gerak, perlu tempat dalam penyimpanannya karena ukurannya, kemudian perlu perawatan yang baik karena media ini mudah rusak kalau terkena air, dan cepat sobek karena terbuat dari kertas. Kemudian diperlukan keterampilan menggambar atau desain serta kreativitas yang tinggi sehingga bentuk medianya menarik. Selanjutnya pembahasan poin D, yaitu media PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman siswa. PowerPoint dapat menyajikan teks, gambar, film, sound effect, lagu, grafik, dan animasi sehingga dapat dipahami lebih mudah dan diingat oleh siswa. PowerPoint juga merupakan software yang dirancang untuk menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaan. Adapun langkah-langkah dalam membuat PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi program. Kedua, mengumpulkan bahan pendukung atau video, gambar, animasi, dan suara sesuai dengan kebutuhan materi. Nah, yang ketiga, melakukan penyusunan materi yang diambil dari bahan utama seperti buku, modul, atau makalah lengkap yang dikemas dengan uraian pendek atau pokok-pokok bahasa. Selanjutnya yang keempat, setelah bahan terkumpul dan materi terangkum, kemudian proses pengerjaan PowerPoint hingga selesai yang dipresentasikan dalam bentuk slideshow. Yang kelima, sebelum ditampilkan, guru harus mereview hasil tersebut dengan memperhatikan teks, bahasa, tata letak, dan kebenaran konsep sehingga dapat direvisi dan tidak terjadi kesalahan saat proses belajar mengajar. Dan pembahasan terakhir yaitu media musik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Adapun media pembelajaran ke bahasa asing yang efektif untuk digunakan adalah musik atau lagu bahasa Inggris, karena siswa akan mudah mengingat kata demi kata jika dinyanyikan. Cara atau langkah dalam membuat menggunakan media musik yaitu: 1. Guru harus memilih lagu yang tepat seperti lagu yang disukai siswa-siswi SMP, lagu yang memiliki pengucapan yang jelas dan tempo yang manusiawi, sehingga mudah diikuti saat bernyanyi oleh siswa. Kedua, cari lirik lagu tersebut kemudian tulis di papan tulis atau di selembar kertas. Ketiga, pertama siswa diperintahkan untuk mendengarkan lagu tersebut. Selanjutnya siswa diperintahkan untuk bernyanyi bersama dengan lagu tersebut. Keempat,
perintahkan siswa untuk menebak kata yang mereka dengar, lalu ditulis di dalam buku. Yang kelima, setelah itu siswa dan guru mencari bersama-sama arti dari kata-kata yang ditandai siswa. Yang terakhir, kemudian siswa dan guru-guru sama mempelajari pengucapan kata tersebut dan menghafal arti kata tersebut. Sekian, terima kasih.